Selamat malam semuanya. Ini F-Talk edisi 23 Juni 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi 13 Juni 2024 beberapa hari yang lalu atau mungkin minggu lalu ya, karena seminggu kalau tidak salah F-Talk libur ya. Jadi saya keluar kota dan baru bisa malam ini kita kembali F-Talk. Ada banyak ide yang masuk ya. Mohon maaf tidak bisa memberikan update selama seminggu kemarin. Semoga pembahasan malam ini masih relevan dan masih dibutuhkan ya. Oke, karena ini hari Minggu untuk IHSG seperti yang sudah mungkin Bapak Ibu baca di stock call edisi hari ini, edisi 23 Juni. Akhir Juni 2024 IHSG rebound sebelum lanjut turun. Nah, ini merupakan lanjutan prediksi kami sejak bulan Maret, April, Mei, dan Juni. Terakhir ya, kami sudah memperkirakan di minggu ketiga, minggu keempat bulan Juni akan terjadi rebound setelah IHSG mengalami penurunan ke bawah 7.000 seperti yang Anda mungkin ketahui. Tetapi bagi Anda yang belum tahu kapan sih Jeff bilang seperti itu, Anda bisa cari di Telegram edisi tanggal 2 Juni ya, dimana kami bulan Mei berhasil memprediksi IHSG ya, kemudian di bulan Juni di tanggal 2 Juni tepatnya ya, bulan Juni IHSG berpotensi rebound, tapi Anda lihat detail prediksinya ya dengan melihat analisa secara utuh ya gitu. Jadi ini Anda bisa lihat di sini, cari di Telegram, lihat di edisi 2 Juni 2024. Dan memang target yang kami pasang belum sepenuhnya tercapai. Nah, inilah kita akan update di F-Talk malam ini karena target kami adalah di support gap 6.600, di mana IHSG kemarin ya, setelah libur Lebaran Idul Adha ya, mengalami rebound. Mungkin di saat Bapak Ibu sedang libur, mungkin seperti saya ya, saya sudah sampaikan bahwa mungkin saya akan libur selama seminggu karena saya keluar kota, dan saya dikabari oleh tim advisor bahwa reboundnya cukup kuat gitu ya. Nah, ini kita akan update di F-Talk malam ini, apakah 6.640 itu akan tercapai, akan ditutup atau tidak gapnya gitu ya, karena gap itu sampai dengan saat ini masih terbuka. Oke, kita baca di sini perkiraan rebound yang terjadi pada perdagangan minggu lalu, minggu kemarin maksudnya, masih berpotensi lanjut ke resisten 7.000 sampai dengan 7.020 sebelum melanjutkan downtrend dengan target support 6.600. Artinya, kenaikan yang terjadi kemarin itu masih ada ruang upside-nya. Ya, karena level 7.000 sampai dengan 7.020 merupakan resist yang kami perkirakan akan menjadi resist baru yang akan di retest, akan dibentuk ya, akan dibentuk pada momentum dari pullback kali ini ya gitu. Jadi nantinya 7.020 itu kalau kita buka di time frame daily ya, IHSG itu berada berdekatan dengan EMA 60, yang mana EMA 60 saat ini masih di 7.086. Itu mungkin bisa menjadi tambahan upside untuk indeks ya, di mana momentumnya bertepatan dengan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga ya gitu. Itu sinyal yang positif ya. Andai kata BI kembali menaikkan, tentu saja BRI semakin hancur tentunya harga sahamnya. Dan seperti yang mungkin Anda ketahui, BRI minggu kemarin itu rebound
bersama dengan saham-saham yang juga banking yang lain yang juga turun gitu ya. Tentu saja rebound kali ini belum mengkonfirmasi bahwa tren turun ini berakhir ya, tren turun minor ya ini. Ini adalah tren turun minor dan penurunan ini biasa-biasa aja. Ya, bukan crash atau bukan apa, bukan. Ini adalah turun yang wajar karena indeks sendiri sudah mengalami kenaikan. Dan menurut saya kenaikan yang kemarin terjadi tahun 2023 itu cukup banyak dalam tanda kutip diberikan bonus. Kenapa? Indeks kita itu sangat relevan dengan komoditas, ya, dimana komoditas di market kita itu sangat dominan. Sedangkan Anda mungkin tahu coal ataupun CPO ya itu sudah tidak bullish lagi sampai dengan dari 2023. Ya, harga minyak juga turun. Tapi impact dari kenaikan signifikan di 2022 itu masih berdampak pada market kita sampai dengan setidak-tidaknya di 2023 akhir. Nah, itulah ya. Sehingga ya sangat wajar jika currency kita melemah. Karena ya pastinya dengan penurunan komoditas ya itu akan terjadi ya, karena trade kita pasti akan menurun karena permintaan menurun, harganya juga menurun. Ya, jangan kaget kalau bursanya juga ikut turun. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh tim waktu saya libur kemarin, mereka melihat bahwa bursa kita paling lemah di antara bursa-bursa yang lain. Ya, ada Thailand yang juga turun juga. Ya. Kompas ya, Anda lihat Kompas 100 jeblok sekali, ya, terjeblok sedunia gitu ya. Ya, artinya apa? Memang selain kebijakan suku bunga yang cukup ketat ya, itu menyebabkan orang itu khawatir ya dengan komoditas yang harganya yang juga jeblok, relatif jeblok ya dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Ya, mereka akan cenderung melakukan staging position tentu saja. Ya, tetapi itu pandangan yang mungkin cukup fundamental. Tetapi secara teknikal pun ya seperti yang Anda tahu, sudah saya jelaskan berkali-kali, penurunan yang terjadi sekarang ini sangatlah wajar terjadi, harusnya lebih dalam lagi seharusnya. Apalagi kan ada masa transisi kepemimpinan gitu ya, ganti presiden yang sebentar lagi mungkin akan dipublish oleh tim impact dari transisi kepresidenan, itu bagaimana dampaknya ke market. Tentu saja itu eksklusif untuk member peer dan peers nantinya ya. Nah, itu strategi fundamental nantinya akan seperti apa, komoditasnya nanti, kemudian apa saja yang akan bergerak. Tentu saja tidak ada yang saham selalu turun, tidak, pasti akan ada naiknya juga. Nah, ini momentum-momentum seperti inilah yang menurut kami bisa dimanfaatkan dengan baik ya apabila terjadi koreksi atau penurunan market. Jangan sebaliknya, orang lihat market turun justru ketakutan. Artinya apa? Anda tidak bisa melihat peluang itu ada. Justru kalau lagi naik tinggi-tingginya Anda berani. Nah, itu kebalik ya. Kalau investor sepertinya saya rasa lebih condong akan menunggu harga diskon. Tetapi memang yang bisa melihat seperti itu tidak akan banyak orang. Hanya sebagian 1% saja yang mungkin yang bisa melihat itu sebagai peluang. Ya, seperti yang Anda tahu di 2020 mungkin bagi yang sudah invest 2018, 17 mungkin mengerikan sekali melihatnya gitu ya. Tetapi buat yang sudah merasakan crash di 2015 waktu terjadi penurunan yang bertubi-tubi ya, berbulan-bulan, atau di 2012 ya, mungkin mereka akan lebih prepare. Nah, mungkin bagi angkatan pandemi yang baru masuk market di 2020 atau 2021, mungkin di 2024 ini ngeliat penurunan di IHSG mungkin sedikit, oh ini turunnya seperti ini gitu, jadi tahu. Nah, dari sinilah kita harus belajar, bukan malah kita keluar dari market, bukan, malah justru kita harus melakukan pembelajaran, evaluasi dan sebagainya. Ya, seperti itu. Intinya kenaikan kali ini yang terjadi minggu lalu itu merupakan pullback seperti yang sudah disampaikan oleh tim advisor. Ya, kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama.
Pak minta tolong analisa potensi teknikal MSP bagaimana untuk jangka menengah, apakah penurunan masih berpotensi terus berlanjut ataukah sudah masuk ke area yang baik untuk entry dan bagaimana target harganya. Ini tergantung sebenarnya. Kalau jangka menengah, kalau tujuan Anda adalah trend following, kita harus melihat trennya ini sudah uptrend atau belum gitu ya. Jadi kalau kita melihat saham jangka menengah, kami akan menggunakan metodologi yang digunakan oleh Bulls Hunter. Wah, Bulls Hunter kinerjanya luar biasa, sangat bagus. Belum sampai 1 bulan mereka sudah berhasil cukup positif kinerjanya. Nanti akan dilaporkan di akhir bulan ya. Jadi itu di luar ekspektasi saya juga. Saya mungkin melihat di bulan Juni, bulan Mei itu kan marketnya lagi turun ya, mungkin akan sedikit terdampak juga, pastinya akan mencari saham uptrend itu agak susah gitu ya. Nah, kita akan lihat MSP ini apakah sekarang ini sudah mengalami tren naik atau belum gitu ya. Seperti yang kami sampaikan di pembahasan sebelumnya bahwa MSP ini belum uptrend. Ya, kalau Anda mengacu pada strategi trend following tentunya ini belum bisa ya. Tentu saja tidak mungkin seorang trend follower masuk di bottom, tidak mungkin. Mereka pasti akan menunggu konfirmasi uptrend itu dimulai. Nah, sekarang ini menurut kami belum. Kalau swing mungkin ini potensi swing ke 770 ini ya. Nah, apakah ini nanti reversal atau tidak? Ya, nanti kita akan lihat karena sekarang ini belum kelihatan ya. Gitu. Pak, tolong analisa fundamental BNGA untuk investasi. Apa harga sekarang sudah harga terdiskount atau masih tinggi? Apakah jangka menengah masih berpotensi turun harga sahamnya? Terima kasih ilmunya, semoga sehat selalu. Terima kasih doanya. Di pembahasan terakhir kami bilang BNGA ini bakal turun dengan downside sekitar 25%. Terakhir kita bahas di 1740, kemarin sempat turun ke 1600 dan sekarang ini harga sedang rebound. Kalau kita berinvestasi, tujuannya apa ini? Investasi ya. Nah, tentunya untuk melihat sebuah saham ini sudah merefleksikan fundamental atau belum, kita perlu melihat yang mana fundamentalnya ini seperti apa gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari pertumbuhan yang ada, memang terjadi pertumbuhan di 2023, mungkin di 2024 ini juga masih mengalami pertumbuhan di mana laba bersih naik dari 1,9 menjadi 2,9 T. Artinya ada kenaikan 1 triliun. Yang mana ini pertumbuhan yang sangat signifikan. Namun, seperti yang sudah Anda lihat, seperti pembahasan yang terakhir, harga sahamnya ini sudah merefleksikan jauh lebih tinggi kenaikannya, ya. Kenaikannya ini sudah terjadi sejak 2023 yang lalu, di mana sudah mengalami kenaikan 69%, ya. Dan kalau kita bicara fundamental, tentu saja ini sudah terrefleksi, ya. Artinya kalau kita berinvestasi, kita akan melihat harga saham yang belum refleksikan dengan fundamentalnya. Fundamentalnya naik sekian, harga sahamnya misalkan lagi turun atau belum naik. Itu yang kita cari. Tetapi kalau fundamentalnya naik, harga sahamnya sudah naik, artinya kita sedikit terlambat atau mungkin sudah terlambat. Sedikit atau sudah terlambat itu kan nanti relatif kita bisa ukur. Ya, menurut kami BNGA ini sudah terlambat kalau mau masuk di harga saat ini. Nah, bagaimana harga sahamnya ini secara teknikal itu ya kita akan lihat. Ya, paling tidak seperti yang kami sudah sampaikan, kalau kita mau berinvestasi di saham ini, tentunya kita akan melihat potensi jangka menengahnya, bukan jangka pendek ya. Kalau jangka pendek kemarin turun ke 1600 itu kita anggap ya itu bagian dari proses. Tentu saja tidak ujuk-ujuk dia akan turun ke target ya. Namanya saham seperti Goto pun dari 200 ke 50 itu ada target, ada proses turunnya berbulan-bulan, dia naik turun sampai dengan 50. Kemudian mungkin yang seperti Anda tahu mungkin kemarin saham saham yang juga rame ya seperti saham ITMG misalkan yang bullish di 2022 2023 kemudian tiba-tiba turun saat dividen PTBA dan sebagainya, itu tidak instan. Tentu saja ada prosesnya, ada proses untuk mencapai target turun yang mungkin harusnya dicapai. Jadi kalau kami berinvestasi di saham BNGA ini, setidak-tidaknya kita akan menunggu dia mencapai area trend line supportnya.
Nah, trendline supportnya kalau sekarang ini berada di 1310. Itu kalau dicapai dengan bulan yang sama di bulan Juni. Tetapi kalau mungkin ada proses beberapa bulan-bulan, dia semakin hari semakin naik tentunya. Ya, gitu. Nah, ini di weekly ya. Di monthly, wah sangat jauh. Ya. Gitu, sangat jauh dengan EMA 60 misalkan. Ya. Di 1300 itu pun kita harus melihat bagaimana fundamentalnya lagi. Ya, dikhawatirkan ketika level tersebut tercapai, ternyata fundamentalnya sedang turun, sehingga kita perlu merevisi target turunnya selanjutnya. Ya, gitu. Jadi untuk saat ini wait and see kalau kami terkait dia kenaikan jangka pendek ya itu untuk trading mungkin, tapi untuk invest sekali lagi invest ini kan seperti yang saya bilang tadi, kita akan mencari fundamental yang bagus, tapi harga sahamnya belum naik atau sedang turun malahan. Ya, gitu. Kalau kami seperti itu, ya. Halo Pak Yep, mohon pembahasan ESA apakah masih berpotensi melanjutkan kenaikannya? Terima kasih. Oke, kita lihat ESA. Untuk saham ESA terakhir kita juga sudah bahas sebenarnya, dimana saat ini dia berada di resistance. Ini resistance yang penting ya. Kalau dia bisa breakout di atas 830 ke atas, uptrend berlanjut karena di sini pembentukan bottom, dan juga ini secara jangka panjang di sini juga terjadi golden cross ya. Jadi kalau potensi naik atau tidak ini ditentukan oleh breakoutnya di atas 830 ini. Kalau dia berhasil tutup di atasnya, kemungkinan akan berlanjut naik dengan shadow di 1600 ini. Ya, jadi sekarang ini potensinya masih ada karena ini masih dalam pengujian ya. Kalau kita dibuka di time frame daily jangka pendek ya, selama dia tidak turun di bawah 730, kemungkinan untuk breakout di atas 830 itu masih besar, di atas 50%. Tetapi itu akan berubah jika dia menembus ke bawah 700 ke bawah ya. Artinya ini kalau kita lihat seperti ini adalah topping double top dengan neckline di 715 ya. Jadi syaratnya adalah itu ya. Apakah masih berpotensi? Masih, karena masih belum double topnya ini belum terkonfirmasi. Tetapi jika dia tembus berarti kita tidak boleh berharap lagi gitu loh ya, maksudnya seperti itu ya. Dan kemungkinan dia akan kembali ke 0,7 atau ke supportnya ini ya. Jadi seperti itu, karena kita ini hanyalah trader, hanyalah dana-dana kecil ya, kita tidak bisa mendikte, artinya kita hanya bisa mengikuti apa kehendaknya. Kalau syarat tadi terpenuhi kita harus apa, kalau syaratnya tidak terpenuhi kita harus apa, itu ya. Jadi kebanyakan orang itu memaksakan diri gitu, jadi kayak merasa dirinya bisa mengatur sehingga ya prediksi harus benar, selalu benar dan sebagainya. Tidak, tapi kita memiliki kalau seperti ini kita harus apa, kalau seperti itu kita harus apain. Nah itu ya. Nah kalau kita misalkan seperti saham ESA ini kondisi seperti ini, yang kita lakukan misalkan kita mau beli ya, syaratnya tadi dia harus breakout dulu. Kenapa? Karena agar ruang naiknya jauh lebih besar. Kalau kita beli di harga sekarang ini bisa aja kita hanya berpedoman pada resist 830 dengan stop loss di 715 itu. Tetapi ruangnya hanya segitu. Kita belum bisa berekspektasi lebih dari itu karena memang resistnya masih dipertahankan. Gitu ya. Ya boleh-boleh aja sih kalau mau beli sekarang, tapi untuk trading di swing trade di area konsolidasi ini ya, dengan proteksi ketat di misalkan di 730 ke bawah, ini artinya kemungkinan double topnya terkonfirmasi gitu ya. Pak, tolong analisa saham ADMR, target turunnya di harga berapa, kemudian bisa entry di harga berapa untuk investasi jangka panjang. Ya kalau kita ditanya seperti itu, kita hanya akan menjawab fundamentalnya ya. Jadi teknikalnya. Jadi fundamentalnya tidak akan kita bahas. Ya saya anggap Anda sudah mempelajari fundamentalnya dan Anda sudah pastikan. Tentu saja harus dipastikan dulu syarat layak investasi menurut Anda itu sudah terpenuhi di saham ini.
Nah, target turun untuk saham ADMRI jelas dia sekarang ini berada di area konsolidasi jangka pendek. Konsolidasinya ini sejak Januari ya. Jadi mungkin tiga bulan terakhir ini dia stuck di sini. Artinya kalau kita mau entry di saham yang sedang konsolidasi, strategi paling baik adalah membeli di dekat dengan supportnya agar risknya itu lebih kecil dibandingkan potensi profitnya tentu saja ya. Artinya risknya itu lebih kecil dibandingkan potensi upside-nya ya, sehingga kita bisa memperoleh profit gitu ya. Nah, di harga saat ini apakah oke untuk masuk dalam hal teknikal? Ini ya oke, karena risknya sekitar 4%. Kalau mengacu pada PTR yang mengacu 100% teknikal, tidak mungkin dia baca fundamental ya, itu ya masuk di sekarang ini ya. Itu untuk jangka pendek. Lalu untuk jangka menengah ya, di area ini sampai dengan dua level di bawah supportnya, yaitu di 1160, itu adalah area yang memungkinkan dia untuk turun dalam proses naik, karena kalau kita tarik trend line ya seharusnya tidak turun lebih dari situ ya. Nah, jadi kalau di bawah sini ada 1100 sampai dengan 1160, itu merupakan batas penurunan selama tren naik ini dipertahankan. Kalau dia lebih dari situ, terkonfirmasilah level 1600 ini sebagai lower high gitu. Pak Lid, apa break support penurunannya sampai berapa untuk naik, memungkinkan ke berapa untuk trading? Oke. Apakah break support? Itu pertanyaan pertama. Sekarang ini supportnya ya tergantung support yang mana. Kalau support yang ini 72 sudah tertembus ya, dan kalau support kedua itu adalah EMA 60, ini saat ini sedang dalam pengujian. Trend line saat ini juga sedang dalam pengujian. Kalau kita mau trading di saham ini, saran saya adalah tunggu konfirmasi dia rebound dulu. Rebound dari level support yang ini, karena kalau ini tembus maeng ke bawah bisa seperti ini. Dan juga saham ini kebetulan di bawah 70. Mengacu pada aturan YF Advisor, tidak boleh merekomendasikan saham di bawah 70. Itu aturan yang sudah mutlak dan baku, tidak boleh merekomendasikan saham di bawah 70. Jadi selain teknikalnya harus tunggu konfirmasi dia rebound, dan juga harga sahamnya secara nominal di bawah 70. Pak mau analisa saham Cleo, apa masih bisa lanjut naik? Target swing untuk entry dan TP di berapa? Terus terang Cleo ini sudah tinggi ya, jadi Anda harus lihat ya bagaimana dia punya historis seperti ini. Kalau dia sudah spike seperti ini, tentu saja swingnya sudah lewat ya. Dan kemarin pun peer sudah bersih di saham Cleo sendiri setelah dia naik di 1300. Tentu saja mereka sudah melakukan distribusi secara maksimal. Jadi kalau Anda mau swing di saham Cleo, saran saya tunggulah dia turun seperti ini dulu ya. Ini turunnya seperti ini. Jadi kalau sudah rally turun seperti ini, nah baru Anda cari supportnya ya. Support yang memungkinkan tentu saja adalah EMA 60. Seperti Anda lihat, EMA 60 cukup mempertahankan harga sahamnya. EMA 60 saat ini berada di 795. Jadi berapakah risk dari saham ini saat ini? Menurut saya ini adalah 36% ya. Jadi kalau untuk swing di harga saat ini cukup berisiko tinggi ya gitu. Pak, aman potensi penurunannya ke berapa? Untuk trading bisa pullback ke berapa? Oke, untuk saham Aman ya, Makmur Berkah Amanda. Sekarang ini kalau kita lihat dia berada di dalam tren turun, tapi dia konsolidasi di dalam tren turun ya. Dan sekarang ini sedang pullback gitu ya. Pullback ini ya kita ekspektasikan masih berada di dalam tren turun. Nah, kalau kita lihat dari sini bahwa ada sebuah resisten di 137. Ini adalah potensi lanjutan ya, lanjutan dari pullback yang sudah terjadi kemarin.
Tapi saya sarankan ini harus berhati-hati, mengingat memang transaksinya ini kadang ada, kadang nggak ada, dan juga ini cukup agresif, sudah mengalami kenaikan 37%, sehingga kalau kita mau trading di saham ini perlu cukup ketat ya. Nah ini misalkan kalau mau masuk ya, baiknya dia turun dulu di 110 sampai dengan 107 dengan stop loss di bawah 103. Kenapa 103 ke bawah? Karena di situ terbentuk support minor dan juga EMA 60. Barulah kita bisa beli di situ dengan TP di 136 paling dekat seperti itu ya. Pak minta analisa saham BBRI target penurunannya bisa sampai berapa? Oke, target BBRI sudah kami sampaikan ya di WA channel. Nah, Anda bisa cari di WA channel YF Advisor. Coba kita buka ya. Saya juga nggak hafal soalnya. Ya. Wah, nggak bisa. Nanti kita tunjukkan di chat. Oke. Karena saya juga nggak tahu aksesnya. Itu aksesnya adalah admin dan juga follower. Harus login dulu ke WA. Nah, target turun sesuai dengan pembahasan terakhir di YFTalk itu adalah di 3.770 ya. Tetapi dalam proses turun ke sana kemungkinan akan terjadi pullback membentuk wave B dulu. Karena ini adalah wave A ya, seperti yang Anda tahu, di mana corrective wave itu ada A, B, C. A turun, B naik, dan C turun ya. Jadi kira-kira seperti ini. Kan sekarang ini sudah terlihat ada rebound dan cukup signifikan ya. Jadi kira-kira saham ini, BBRI ini akan rebound sampai ke berapa, di mana skenario IHSG sendiri naik ke 7020 ke atas 7000 gitu ya. Dalam pembentukan wave B naik ya, wave B itu kan biasanya kalau dia DCB itu di 0,3, tetapi kalau dia masih dalam nantinya membentuk pinen ya, bisa sampai dengan 0,6 sampai dengan 0,7 shadownya. Nah, kita akan melihat di 0,2 dulu yang memungkinkan dulu ya, yang minimal dia tercapai kalaupun dia apesnya cuma bentuk DCB ya. Nanti setelah kita lihat di situ DCB terbentuk, barulah kita akan lihat ekstensi kedua. Ekstensi kedua harusnya adalah 3770 ya. 0,3 kebetulan adalah resist yang sebelumnya terbentuk sebuah lower high, yaitu di 4.900 ya. Kita asumsikan sementara ini dia naiknya ke situ dulu ya, sehingga nanti kita bisa tarik wave lanjutannya atau wave turunnya gitu ya. Nah, seharusnya memang ABC itu idealnya memang di 0,618 kalau memang dia akan membentuk pola flag atau pinen ya. Gini ya. Nah, begini. Jadi sementara ini seperti itu. Walaupun ini bisa B-nya ini bisa sampai dengan 0,6 ya, di 5.450 yang kebetulan ini juga terbentuk sebuah support sebelumnya di Januari 2024 ya. Jadi kalau ini nanti lebar atau swingnya cukup panjang, ini bisa seperti ini ya gitu. Dan kalau kita lihat di time frame jangka panjang, ini sangat possible, dan ini masih uptrend ya, jangka panjang loh ya, kita bicara jangka panjang, masih jauh, masih uptrend. Kita tarik trend line, jauh masih uptrend sekalipun dia turun ke 3.700 ya gitu. Jadi nanti kalau mungkin C-nya ini bisa aja tahun depan, bisa ya, C-nya ini bisa aja tahun depan sampai dengan situ seperti ini ya. Jadi kalau kita melihat dari struktur yang terbentuk di saham BBRI ini, pembentukan wave B ini paling tidak adalah di 0,38, yang mana itu adalah 4.900 sampai dengan 5.450
itu adalah target optimal 0,618 walaupun ada shadow bisa aja terbentuk di 0,7 yaitu di 5.800. Itu udah best price untuk swing ya, untuk swing. Nah, target turunnya seperti yang sudah kami sampaikan dan mungkin Anda bisa lihat di WA. WA-nya ada di deskripsi ya, Anda bisa ikuti saja, itu gratis. Saya karena nggak login dengan WhatsApp, jadi saya nggak bisa buka aksesnya. Anda bisa buka gratis. Di situ Anda bisa cari Telkom, ada BRI, ada BNI, ada Mandiri, ada. Memang saya kasih di WA ya, Anda bisa lihat di WA saja gitu untuk lihat detailnya. Lanjut ya, Pak analisa PTBA hari ini dia ada kenaikan saham di akhir perdagangan. Apa analisa teknikal berarti ya? Oke, kita lihat PTBA teknikal jangka pendek. Nggak ada kenaikan. Ya mungkin ini pertanyaan sebelumnya ya, pertanyaan yang kurang relevan karena memang ini sudah Yeftok beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu gitu ya. Jadi ya sekarang ini PTBA terus terang memang ini adalah proses turun ya, kemungkinan besar PTBA ini bisa turun ke bawah 2.200, bahkan saya nggak nakut-nakutin ya, saham batubara itu bisa turunnya cukup dalam ya, dan sekarang ini memang masih proses. Jadi yang sudah kita sudah peringatkan Goto, Buka, Krakatau Steel, PTPP, Wika, Waskita, WSBP. Yang terbaru kita memperingatkan saham Pani, saham Aman di Yeftok terakhir yang Anda sudah tahu. Kemudian film ya. Setiap bubble pasti akan ada akhirnya, pasti ya. Dan kita harus tahu itu. Sehingga saham coal, entah itu Indo Tambang, Bukit Asam, apalagi United Tractor yang ada korelasi dengan siklus batu bara, ya kita harus tahu siklusnya apa. Sehingga kalau kita bicara jangka pendek, ya mungkin ada naik turun, penutupan hari ini naik, besok turun lagi, ya. Itu adalah bagian proses. Lihat ya, penurunan dari 4.000 ya ke 2.400 itu kan nggak turun terus-terusan, ada naiknya juga gitu loh. Ya, jadi jangan terkecoh dengan itu. Yang jelas kalau mau trading aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Kita juga trading kemarin saham Goto juga trading sebelum dia turun ke 50. Ya, selama Anda tahu ya dengan trading plan Anda harus disiplin, nggak masalah ya, mau saham apapun itu selama Anda disiplin, super disiplin dengan trading plan ya, tidak akan ada masalah dengan Anda ya, tidak akan ada masalah dengan portofolio Anda, akan baik-baik saja. Kalau Anda ikut PTR, ada rekomendasi, ikuti saja trading aja. Yang jelas Anda harus patuh dengan trading plan yang sudah ditetapkan, baik itu batas stop loss, baik itu alokasi PV, baik itu target profitnya, jalankan saja ya. Cuma itu aja, nggak perlu lihat yang macam-macam gitu ya. Kalau trading itu ya seperti itu. Nah sekarang ini kalau kita lihat jangka pendek yang terdekat dulu ya, kita akan melihat potensi PTBA ini kemungkinan akan turun ke 2.300, jelas itu ya. Gap 2.120 ini gap ya. Dan ya support di bawah ini ada shadow, di sini ada 1.300, ini 2020 ya. Besar kemungkinan akan ke sana. Ya, besar kemungkinan selama tren turun ini masih dijaga, syarat turunnya ini masih terpenuhi. Gitu kira-kira ya, sudah saya jawab semua. Saya tidak nakut-nakutin, semua prediksi turun. Kami kan rajin memberikan prediksi turun itu bukan untuk nakut-nakutin, untuk memperingatkan Anda berhati-hati. Kalau trading sih nggak masalah ya, Anda tahu stop loss. Tapi kalau Anda mau berniat hold dan sebagainya, Anda perlu pertimbangkan apa yang disampaikan. Setiap yang kita prediksi turun kita berharap itu salah, karena saya yakin banyak orang kecantol di atas ya, karena entah itu karena belinya ketinggian atau mengejar dividen dan sebagainya, itu banyak motifnya. Tapi yang jelas kita memberikan prediksi, kita memberikan target price itu berdasarkan analisa, tidak ada intervensi, tidak ada kepentingan yang lain. Kita berikan sejujur-jujurnya apa yang ada, yang saya lihat, yang kami lihat di chat ya. Gitu
Untuk Jeff Talk malam ini semoga bermanfaat. Ini sudah menit ke 34 ya. 30 menit sudah kita Jeff Talk malam ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua. Silahkan Anda analisa lagi, silahkan Anda buat analisa ulang, buat trading plan, buat investing plan masing-masing. Ya, jangan ditelan mentah-mentah apa yang kami sampaikan, baik itu di F-Talk ataupun di artikel-artikel atau di insight-insight yang lain. Karena ya sekali lagi setiap orang punya strategi yang berbeda-beda, punya cara yang berbeda, yang mungkin yang kami sampaikan tidak sesuai, ya tidak apa-apa. Kalau Anda cocok yang Anda pakai silahkan ya. Yang jelas kami sampaikan ini tujuan untuk kebaikan ya. Semoga Anda suka, semoga Anda senang. Ya, dukung kami dengan klik like. Apabila Anda belum subscribe, silakan subscribe. Selamat malam dan selamat beristirahat.